karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia itu punya kecondongan untuk menikmati hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi kalau itu melalui satu kebahagiaan, kesenangan, itu manusia itu justru makin bertumbuh keegoisannya. Salam jumpa pendengar semuanya, kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda. Masih bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik yang secara spesifik kita ambil dari salah satu ayatnya, yaitu duri dalam daging, ya. Dari ayatnya di firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 12. Kita sudah membahas cukup panjang dan lebar ya Pak ya di ayat-ayat ini, dan kita hari ini mau fokuskan ke ayat 7 dan 8. Saya boleh baca dulu ya Pak ayatnya dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Di 2 ayat ini, kalau buat saya ini yang menarik adalah mengapa ketika Tuhan itu mau mengajar kepada kita semua, itu harus melalui sesuatu yang sulit, yang berat, yang menyakitkan. Kita sebut pencobaan gitu ya Pak ya. Dan itu selalu tidak mengenakkan diri kita. Mengapa? Apakah tidak dimungkinkan bahwa Tuhan itu bisa mengajar kita dengan sesuatu yang lebih tidak menyakitkan gitu Pak? Sehingga orang Kristen kadang bilang, buat apa jadi orang Kristen itu seperti menderita terus gitu ya Pak katanya ya. Dan kalau di Paulus ini berkata bahwa iblis ini ya, Tuhan itu mengutus iblis, utusan iblis untuk menggocoh sampai iblis yang harusnya iblis ini adalah lawan, musuh dari Tuhan. Ini bahkan Tuhan bisa pakai ya. Apakah Tuhan itu nggak ada teman yang lain gitu ya, harus pakai musuhnya? Gimana ini Pak di ayat-ayat ini? Ada 2 hal berarti ya. Iya. Yang satu, kenapa harus menderita? Iya. Yang kedua, kok Tuhan mau pakai iblis? Ya. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia memang punya keinginan atau berangan-angan ya. Mungkin sisa-sisa masa di Taman Firdaus yang menyenangkan, yang indah yang semuanya. Happy. Wah, kalau mengalami itu kan enak dan senang gitu. Nah, namun karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia itu ya Tuhan itu tahu bagaimana keberadaan manusia sebagai manusia yang berdosa ini punya kecondongan untuk menikmati hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri atau ya kenikmatan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi kalau itu melalui satu kebahagiaan, kesenangan, itu manusia itu justru makin bertumbuh keegoisannya atau si akunya itu makin bertumbuh. Nah, itu natur manusia berdosa. Dan Tuhan juga tahu cara yang terbaik untuk mendidik manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yaitu salah satunya melalui penderitaan. Ya, dengan melalui penderitaan itu manusia menyadari akan siapakah dirinya, ya, akan keberadaan dirinya yang begitu rapuh, begitu lemah, begitu tidak berdaya, dan dia membutuhkan pertolongan yang dari kuasa yang lebih dari dirinya, yaitu kuasa Allah tentunya. Penderitaan jadi karena kecenderungannya setelah jatuh dalam dosa itu manusia menyenangkan dirinya dan semakin menumbuhkan keegoisan, dan Paulus di ayat-ayat sebelumnya juga itu untuk supaya tidak meninggikan diri ya. Jadi Tuhan memberikan kita, justru mengajar kita dengan cara yang sangat berlawanan, yaitu tidak menyenangkan kita, yaitu penderitaan gitu ya. Sebagai contoh ya, orang kalau senang terus hidupnya, ya dia makin lupa diri dan dia tenggelam dalam kesenangannya. Ya, nah, memang semuanya itu anugerah Tuhan ya. Dalam arti memang tidak selalu orang yang menderita itu larinya kepada Tuhan. Bisa malah orang menderita itu larinya ke kuasa-kuasa gelap malah. Bisa juga kan? Ada orang yang di dalam penderitaannya malah mencarinya justru jalan yang nggak benar. Itu. Tapi karena ini
rencana Tuhan. Mhm. Jadi penderitaan itu dipakai untuk orang mencari sampai ketemu jalan yang benar. Sampai ketemu jalan yang benar. Karena ya. dalam tuntunan, bimbingan, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, justru tapi kecenderungannya yang Pak Andi bilang tadi bisa jadi malah melarikan diri ya karena kesulitan itu, karena jadi meninggalkan Tuhan. Betul. Nah, itu kan kembali berarti kesimpulannya, kalau Tuhan tidak memberi anugerah, ya orang tidak akan kembali ke jalan yang benar. Dia akan larinya ke jalan yang sesat. Justru yang menjamin kita bisa kembali kepada jalan yang benar, ya kembali kepada anugerah Tuhan. Nah, ini berarti bukan soal caranya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi adalah ada anugerah Tuhan atau tidak gitu ya Pak di dalamnya. Wah, ternyata kita harus lanjutkan di siaran kita yang selanjutnya ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua. Kenapa? Ini tadi sudah semakin seru bahwa oh iya harus penderitaan karena manusia punya kecenderungan untuk egois dan menyenangkan diri sendiri, jadi harus dihajar begitu ya. Tapi belum pada pertanyaan mengapa harus pakai iblis, ekstrim sekali ini Pak ya. Kita akan lanjutkan di siaran kita yang selanjutnya, masih di program Back to the Bible dari Radio Beda. Sampai jumpa.